Selamat datang di Vox Justitia Podcast dari Lamongan untuk keadilan. Dalam rangka memperingati HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-79, kembali Pengadilan Negeri Lamongan memberikan inovasi baru dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat Lamongan, kali ini dengan podcast, dan untuk tayangan perdana kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Ibu Susila Ningtyas, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau adalah Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selamat siang, selamat datang di Pengadilan Negeri Lamongan. Terima kasih sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya di podcast khusus untuk PN Lamongan. Selamat siang, Bu. Terima kasih Ibu, nih sudah diundang ke Lamongan nih. Terima kasih sekali. Sehat Ibu ya. Beliau adalah putra daerah Jawa Timur, Bu ya, betul ya? Ya, betul. Lahir di Surabaya tanggal 20 Oktober 1977, menyelesaikan sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2000, kemudian magister hukum pada Fakultas Universitas Indonesia tahun 2021. Aktif di Walhi, Jawa Timur, Ibu ya, tahun 2000 sampai dengan 2004, koordinator program penguatan hukum untuk komunitas di Perkumpulan Huma pada tahun 2004 sampai dengan 2010, retainer lawyer di Greenpeace South Asia Indonesia pada tahun 2008-2010, aktif mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan HAM, juga aktif mengikuti simposium, baik forum nasional maupun internasional, dan kemudian bergabung di LPSK sejak tahun 2010 hingga saat ini, menjadi wakil ketua LPSK dari tahun 2019 sampai saat ini. Jadi sudah 2 periode, Ibu ya? Ya, betul. Ya, pada kesempatan kali ini, Ibu, untuk memberi penerangan hukum ke masyarakat Lamongan, kita akan sedikit berbincang mengenai LPSK dan segala sesuatu yang berkaitan dengan LPSK, Ibu. Ya. Sebelum ke LPSK, ada yang menggelitik di saya ini, Bu. Ibu mengawali ketertarikan di lembaga swadaya masyarakat melalui Walhi. Betul, Bu. Iya, dan kemudian kok tiba-tiba berbalik arah ke LPSK gitu. Itu kan suatu hal yang, 2 hal yang berbeda menurut saya. Itu kenapa, Bu? Sebenarnya nggak berbeda-berbeda sekali ya, karena dua-duanya mengurus korban gitu ya. Kalau Wali dulu kami fokus salah satunya selain advokasi kebijakan juga membantu mendampingi korban korban tindak pidana lingkungan, baik itu pencemaran, kerusakan lingkungan atau kerusakan sumber daya alam dan sebagainya. Jadi menyambung, Bu. Nah, terus kemudian memang ketertarikan saya fokus di pidana sih, tidak pidana ya, Bu ya. Jadi tidak pidana lingkungan. Nah, sekarang fokus lebih kepada perlindungan saksi dan korban dalam rangka proses penegakan hukum pidana. Begitu ya, Bu ya. Ya. Kemudian untuk LPSK sendiri itu sebenarnya apa, Bu? Ini kan bagi masyarakat awam yang tidak berkecimpung di dunia peradilan atau di penegakan hukum, tentu sesuatu hal yang baru. Apa sebenarnya LPSK itu sendiri? Ya, kalau LPSK itu sebenarnya lembaga independen, lembaga negara yang independen ya. Kita berdiri berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang itu adalah di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. Nah, LPSK sendiri karena lembaga negara, maka LPSK ini dibiayai ya semuanya, segala aktivitasnya, segala kegiatannya oleh APBN gitu ya. Terus yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut, LPSK punya mandat 2 hal nih, Bu. Mandat terpentingnya. Yang pertama adalah untuk memberikan perlindungan dalam artian perlindungan fisik ya kepada saksi dan korban, terus kemudian juga memberikan bantuan. Jadi bantuan kepada korban. Jadi ada 2 hal yang diemban oleh LPSK. Satu yang fisik, perlindungan secara fisik kepada saksi dan korban. 2 adalah membantu para korban, mendampingi para korban dan sebagainya.
Begitu. Kalau dulu berdasarkan Undang-Undang 13 2006, kami hanya memiliki 2 kewenangan untuk memberikan perlindungan ke 2 subjek, yaitu subjeknya hanya saksi dan korban. Tetapi kemudian pada tahun 2014, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini diubah, direvisi gitu ya Bu ya. Jadi kemudian kami punya mandat untuk memberikan perlindungan kepada beberapa subjek hukum selain saksi dan korban. Itu ada pelapor, terus kemudian ada saksi pelaku yang bekerja sama, atau saksi pelaku atau JC ya. Rame kemarin kasus Eliezer itu JC gitu ya. Terus yang kemudian adalah ahli. Jadi kemudian kami punya perluasan. Jadi sekarang itu mandat LPSK untuk memberikan perlindungan kepada 5 subjek hukum. Perlindungannya di sini ada fisik dan bantuan ya. Apakah termasuk juga bantuan hukum, Bu? Betul. Untuk yang kelima subjek tadi. Ya, jadi bantuan ini yang bantuan maupun perlindungan diberikan berdasarkan haknya. Dan haknya itu ada diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di pasal 5 ayat 1, ayat 2, terus ada pasal 10 juga ada, di situ ada perlindungan hukum, perlindungan fisik, rumah aman misalnya itu juga ada, terus kemudian pendampingan, terus kemudian menyediakan penerjemah misalnya itu juga kami berikan, terus kemudian menjamin bahwa saksi dan korban itu tidak diberikan pertanyaan yang menjerat, terus bebas dari tekanan dalam memberikan kesaksian. Kemudian ada juga hak atas informasi, misalnya proses penanganan kasusnya seperti apa. Terus kemudian dalam hal pelaku dibebaskan, itu saksi dan korban itu perlu mengetahui. Jadi itu hak yang, jadi kami berikan perlindungan itu berdasarkan hak tersebut. Yang kami rangkaikan kemudian ada beberapa hal. Yang pertama yang pertama adalah soal perlindungan fisik. Ini bisa di rumah aman, bisa pengawalan pengamanan gitu ya. Terus yang kedua pemenuhan hak prosedural, ini pendampingan misalnya. Terus kemudian termasuk tadi menyediakan penerjemah, menyediakan nasihat hukum termasuk itu. Terus kemudian hak atas informasi, yaitu hak atas informasi ini ya, kalau penanganan kasusnya sejauh apa sih sekarang, masih P21, udah P21 misalnya, atau sudah penyidikan misalnya, itu kan penting bagi saksi korban untuk mengetahui. Terus yang ketiga itu bantuan itu ada beberapa hal untuk korban, satu bantuan medis, bantuan psikologis, sama bantuan rehabilitasi psikososial. Jadi terus termasuk berikutnya Bu, ada fasilitasi restitusi dan kompensasi. Nah, itu juga termasuk dalam satu termasuk yang harus kita berikan kepada korban ya. Terus kemudian maksudnya itu fasilitasinya ya, bukan kita yang memberikan. Jadi gitu ya. Jadi bukan mendampingi selayaknya pengacara atau penasihat hukum, tapi hanya berbeda. Menyediakan ya. Enggak, kalau pendampingan mungkin seperti itu, cuman agak berbeda. Karena juga selain mendampingi saksi dan korban juga ketika bersaksi dan sebagainya, mereka juga kami bantu berkaitan dengan transportasinya, biaya transportasi. Kalau kemudian mereka harus berpindah, kita juga fasilitasi untuk biaya relokasi segala macam. Terus kemudian misalnya kalau kemudian Bu ya ada saksi dari Lamongan nih, ternyata asalnya dari Lamongan tapi TKP-nya di Jakarta nih, mau nggak mau kan harus ke Jakarta. Nah ini kita fasilitasi transportasinya, dan kalau memang harus menginap kita juga biaya untuk menginapnya, fasilitasi untuk menginapnya begitu. Jadi semua perlindungan yang diberikan LPSK berbasiskan haknya itu tadi. Tadi kalau soal kompensasi, restitusi nanti kita bahas karena ada perbedaannya sedikit gitu. Satu lagi ada perlindungan hukum Bu. Jadi di pasal 10 itu disebutkan saksi, ahli, korban, pelapor, dan saksi pelaku tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksian yang telah diberikan, yang sedang diberikan, atau yang akan diberikan. Jadi ada jaminan hukum. Nah itu yang kami jalankan juga. Terus terakhir baru berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terkait dengan saksi pelaku atau justice kolaborator begitu. Kemudian tadi ada perlindungan ya Bu, ada berbagai macam perlindungan. Sejauh mana perlindungan itu dilakukan? Ya, kami kalau perlindungan satu itu berkaitan dengan sifat penting keterangan pemohon. Yang penting kita memberikan perlindungan itu dulu Bu.
yang saksi korbannya atau ahlinya atau pelapornya ini punya informasi penting nggak gitu. Terus yang kedua, memang tindak pidananya kan nggak semua tindak pidana. Ada tindak pidana tertentu yang kita ini ya, yang saksi korbannya bisa kita lindungi. Pertama ada pelanggaran HAM yang berat, korupsi, terorisme, kemudian narkotika, kemudian TPPO, perdagangan orang, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, terus kemudian ada kasus TPPU, pencucian uang, terus kemudian TPPO, terus kemudian ada penganiayaan dan penyiksaan, ada juga tindak pidana lain yang saksi dan korbannya atau ahlinya itu dalam situasi yang terancam nyawanya. Jadi tidak termasuk pembunuhan tadi Bu ya, termasuk ini kasus pembunuhan misalnya, memang nggak ada di tadi yang saya sebutkan, tapi kalau dia saksinya atau korbannya memang terancam karena mau membuka kasus ini, terancam jiwanya ya, nah maka bisa kita berikan perlindungan. Terus yang berikutnya ada ancaman termasuk ya, itu salah satu syaratnya, syarat berikutnya. Nah terus kalau untuk saksi dan korban kita juga membutuhkan untuk korban ya utamanya kita membutuhkan ada asesmen medis sama psikologis jika mereka membutuhkan. Dan yang terakhir adalah yang tak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan track record, rekam jejak dari saksi korban yang akan kita lindungi itu harus kita ketahui. Takutnya kita memberikan perlindungan kepada orang yang salah. Jadi sebelum memberikan perlindungan kami cek dulu semua persyaratan tersebut gitu. Berarti ada semacam bagian yang menilai untuk apakah ini termasuk memenuhi syarat yang bisa dilindungi LPSK ataukah tidak Bu ya? Betul, tidak semua serta-merta saksi dan korban langsung dilindungi gitu ya? Iya betul. Sampai berapa lama Bu? Kalau misalnya kita contohkan kasus yang sempat viral kemarin ya Bu, saya sempat ikuti itu kasusnya pembunuhannya Joshua ya Bu ya, ada JC-nya itu sampai berapa lama? Apakah sampai selamanya dilindungi atau ada jangka waktu tertentu? Misalnya sampai kasus selesai atau sampai setahun 2 tahun setelah kasus selesai atau bagaimana Bu? Iya, kalau pada prinsipnya kami memberikan perlindungan itu berdasarkan sampai ada ini Bu, masih ada ancaman atau tidak. Itu kalau terkait dengan perlindungan fisiknya ya, kalau memang ada ancaman. Jadi kalau kasusnya sudah selesai pun, sudah putus, inkrah, tapi masih ada ancaman seperti yang kasus sebelumnya kami ada kasus korupsi juga selain itu ya. Ada kasus korupsi, kasusnya sudah inkrah Bu, tapi ancamannya masih. Jadi kami berikan perlindungan, tetapi kami memang punya jangka waktu per 6 bulan, itu kami tetapkan ya, seseorang diberikan perlindungan 6 bulan pertama. Nah, dalam jangka waktu setelah 6 bulan itu kami akan melakukan analisis lagi, apakah yang bersangkutan itu masih butuh perlindungan atau tidak. Kalau masih butuh perlindungan kami teruskan, perpanjang, tapi kalau tidak ya sudah stop gitu. Atau malah ada beberapa kasus yang kemudian saksi korbannya nggak mau melanjutkan perlindungan gitu. Jadi mereka yang meminta, sudah saya sudah cukup karena saya sudah didampingi bersaksi ya sudah saya selesai. Padahal kasusnya belum inkrah. Nah terus kami bisa. Tapi kami analisis lagi Bu di sebelum yang bersangkutan ini kemudian kita selesaikan perlindungannya. Nah, kita analisis lagi apakah memang masih ada ancaman atau tidak. Kalau masih ada ancaman nggak mungkin dong gitu. Jadi kita masih diskusikan. Tapi kalau tidak ya kemudian kita putuskan untuk diselesaikan. Nah begitu juga dengan kondisi psikologis dan medis ya. Kalau yang bersangkutan ini kemudian masih membutuhkan medisnya berdasarkan surat keterangan dokter bahwa masih harus lanjut, ya kami lanjutkan. Tapi kalau tidak. Demikian halnya dengan psikologi. Kalau medis sama psikologi lebih banyak tidak bergantung dengan putusan inkrah. Tapi ada juga kasus yang kita putuskan karena selesai, udah nggak ada lagi dan kasusnya juga selesai, sudah inkrah. Untuk bisa masuk di LPSK Bu ya, untuk mendapatkan perlindungan itu, apakah ada yang dari LPSK menilai suatu kasus ini perlu perlindungan ataukah murni dari permintaan dari yang pengen dilindungi? Misalnya dalam hal ini kan ada saksi, kemudian ada pelaku juga, ada ahli, ada korban, itu permintaan perlindungan dari mereka atau ada aktif LPSK-nya yang aktif Bu? Iya, jadi ada 2 jalur Bu, maksudnya secara garis besar ya. Kalau 2 jalur itu pertama ada saksi atau korban atau pelapor semuanya atau kuasa hukumnya ya mengajukan ke LPSK, mengajukan permohonan ke LPSK. Nanti setelah permohonan tersebut
Kami kemudian ini dulu, cek dulu semua kelengkapan berkasnya, administrasinya. Kalau sudah, kami akan melakukan penelaahan lebih lanjut secara substansi. Nah, layak enggak yang bersangkutan diberikan perlindungan. Tetapi ada beberapa kasus yang karena memang kita butuhkan yang kita nilai saksi dan korbannya atau ahlinya, pelapornya itu butuh dilindungi segera sama LPSK. LPSK bisa melakukan proaktif, jadi kita bisa mendatangi langsung ke sana gitu. Berarti dari dua pihak ya, bisa Ya. dari pihak korban atau saksi, bisa dari pihak LPSK, LPSK. betul. Tadi Ibu menyebutkan tentang restitusi dan kompensasi. Iya. Ini hal yang menarik Bu, karena terus terang di Pengadilan Negeri Lamongan pernah ada yang mengajukan itu, dan kemudian sempat kita putuskan untuk dikabulkan, tapi pada kenyataannya tidak bisa dilaksanakan. Jadi ada berbagai pertanyaan di kami ya, dan tentunya juga di masyarakat Lamongan juga, bahwa ada restitusi itu apa, kadang belum pada tahu Bu. Nah, ini restitusi itu yang bagaimana Bu? Jadi ini bicara restitusi dan kompensasi nggak bisa lepas Bu, dua-duanya berkaitan sekarang Iya, ini. iya, betul. Jadi kalau kompensasi itu, saya sebut kompensasi dulu ya. Kompensasi ini adalah ganti kerugian yang dibayarkan kepada korban oleh negara. Negara yang membayarkan itu ada 3 tindak pidana. Yang pertama adalah korban pelanggaran HAM yang berat. Terus yang kedua korban tindak pidana terorisme. Yang ketiga tindak pidana kekerasan seksual, tetapi dengan syarat gitu ya, bahwa pelakunya tidak mampu membayar sepenuhnya. Jadi dia bayar berapa persennya, baru nanti kemudian dibayarkan oleh negara dalam bentuk kompensasi, dalam bentuk dana bantuan korban. Ini yang terbaru dari Undang-Undang TPKS yang sudah ditetapkan di tahun 2022. Nah, kalau restitusi itu ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku kejahatan atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan. Jadi memang kemudian yang membayarkan pelaku. Nah, kalau dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual itu yang membayarkan adalah misalnya pelaku tidak bisa sanggup membayar 100%. Misalnya dia sanggup bayar hanya 50%. Kalau kemudian kita sudah sudah mengejar semua asetnya nggak ada dan sebagainya, baru kemudian diketahui hanya 50%, maka negara bisa membayarkan 50%-nya dari dana bantuan korban itu. Jadi ada 2 konsep itu yang bisa dimanfaatkan oleh korban kejahatan. Kalau yang mengajukan restitusi Bu, itu dari pihak mana saja yang bisa mengajukan restitusi? Kalau pihak yang mengajukan restitusi tentu korban atau keluarganya atau kuasa hukumnya atau ahli warisnya, misalnya kalau sudah korbannya meninggal dunia begitu. Kalau kompensasi apakah harus diajukan atau negara otomatis memberikan? Kalau itu tetap harus ada pengajuan dari korbannya, nanti negara yang akan, LPSK kan punya kewenangan untuk menilai. Nah, LPSK yang akan melakukan penilaian dalam artian ini adalah menghitung ganti kerugian, baik itu di konteks restitusi maupun kompensasi begitu. Kompensasi begitu ya. Tadi Bu menyambung yang masalah kompensasi ya. Bagaimana seandainya sudah ada putusan kemudian restitusi yang tidak bisa dilaksanakan, apakah masih bisa diajukan dengan kompensasi? Jadi restitusinya tidak dibayar sama terdakwa. Kemudian apakah masih bisa dilakukan permohonan kompensasi? Iya, kalau kalau memang di dalam ketentuannya Bu ya, restitusi kompensasi itu dibayarkan dalam hal terdakwa tidak bisa membayar atau pelaku kejahatan tidak bisa membayarkan. Tetapi ini hanya berlaku berkaitan dengan kasus di terorisme dan kasus di kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi tetap saja Bu, ini harus diputus melalui putusan pengadilan. Kalau sudah diputus pengadilan nggak mungkin kita langsung berlompat. Nah, kalau di konteks terorisme itu ada penggabungan antara restitusi dan kompensasi. Ini juga belum pernah dilakukan gitu ya. Kemarin ada kasus yang Astana Anyar itu misalnya, jaksa JPU minta supaya bisa nggak LPSK mengajukan digabungkan antara kompensasi dan restitusi gitu, karena bunyinya di ketentuan umum kan seperti itu. Betul. Tetapi kemudian kita bahas lagi
agak susah gitu, dan kemudian kita menghitung ternyata berdasarkan diskusi pada saat itu justru tidak menguntungkan korban. Akhirnya tidak baik jaksa maupun LPSK pada saat itu serta teman-teman Densus ya dan BNPT nggak usah deh, kita lanjut aja dengan kompensasi. Itu kalau penggabungan. Nah kalau yang TPKS itu Bu, memang harus dituntutkan dulu di tuntutannya. Nah kalau enggak kan nggak mungkin hakim memutus kan Bu, nanti ultra petita nih ceritanya. Nah jadi akhirnya itu bisa kalau memang sudah diketahui bahwa korbannya pelakunya hanya mampu misalnya 70% atau 50%, baru kekurangan bayarnya dibayarkan melalui mekanisme dana bantuan korban tersebut. Nah PP-nya baru saja disahkan ya, nanti kami bisa kirimkan ke teman-teman di PN Lamongan supaya nanti bisa dipelajari seperti itu. Terima kasih Bu. Jadi restitusi itu kalau sudah diputuskan kemudian dalam konteksnya terdakwa tidak bisa membayar sepenuhnya. Kalau tidak mau membayar Bu, usaha apa atau upaya apa yang bisa dilakukan oleh korban supaya bisa mendapatkan restitusi tadi? Nah ini yang masih jadi PR agak susah Bu ya. Kebanyakan sih kita berharap, kami ya selama ini ya berharapnya satu itu berkaitan dengan ada putusan subsidiar ya. Jadi yang bersangkutan mengganti dengan hukuman yang lainnya ya kurungan biasanya berapa bulan gitu ya. Yang Mario Dendi kalau Ibu mengikuti kan juga malah 7 tahun Bu subsidiarnya gitu ya. Jadi itu salah satunya. Nah yang salah duanya ini yang belum pernah dicoba ini soal pencabutan hak-hak itu yang di KUHP itu. Pencabutan apa di ini ya, hak-hak tertentu ini. Nah ini menurut saya patut dicoba, tapi saya belum bagaimana prakteknya saya nggak tahu. Ini yang lebih paham mungkin jaksa dan ibu hakim di sini yang bagaimana soal pencabutan hak-hak itu. Menurut saya itu patut dicoba gitu. Dan yang berikutnya lagi soal sita ini Bu, sita restitusi, karena selama ini jarang ada yang sampai menelusuri soal restitusi ini, karena sita restitusi ini kan hanya dikenal di TPPO, tindak pidana perdagangan orang, dan satu lagi TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu tindak pidana selain itu agak berat itu terkait dengan sita restitusi. Kalau saja di awal penyidikan sudah ketahuan bahwa ada ininya harta kekayaannya atau ada asetnya yang bisa disita, kan lebih bagus disita Bu, jadi lebih enak gitu. Iya itu kan memerlukan penelitian dari rekan-rekan di kejaksaan Bu ya, karena bersama dengan itu. Namun apabila ada harta benda yang rencananya bisa disita, apakah bisa diajukan ketika mengajukan penilaian ke LPSK Bu? Iya, saya lupa menerangkan juga Bu. Jadi untuk restitusi ada 2 mekanisme. Yang pertama itu sebelum tuntutan jaksa, masuk sebelum tuntutan jaksa, atau maksudnya ini ya dituntutkan sebelum putusan ya, jadi bersamaan dengan tuntutan jaksa, atau pasca putusan pengadilan. Jadi kalau ada yang telat gitu masih memungkinkan untuk mengajukan restitusi setelah berkeputusan inkrah, berkekuatan hukum tetap gitu ya. Jadi kemudian 90 hari dari putusan yang berkekuatan hukum tetap bisa mengajukan restitusi itu. Jadi ini yang banyak yang ditempuh, karena banyak juga korban itu yang nggak paham ada restitusi sehingga taunya terlambat. Jadi kemudian ada beberapa kasus mereka minta LPSK untuk menghitung dan mengajukan di pasca putusan berkekuatan hukum tetap. Nah kalau yang tadi restitusi Bu, pertanyaan berkaitan apakah pernah ke LPSK. Nah ini Bu, kami ada pernah kasus, cuman tadi kewenangannya kan belum jelas. Kebetulan ini kasus berkaitan dengan penganiayaan. Nah kalau perso kasus Mario Dendi ya, yang korbannya adalah anak DO. Nah kemudian nama inisialnya maksudnya. Nah terus kemudian sitanya ini kami menemukan ada 2 harta, tetapi pada saat itu memang menjelang putusan. Nah kemudian sebelumnya pernah diskusi dengan jaksa, gimana kalau melakukan penyitaan gitu ya. Nah sampai sekarang belum ada aturannya terkait dengan untuk tindak pidana yang lain, kecuali tadi yang saya sebut TPPO sama TPKS. Ini masih ada ininya, hukum acaranya bagaimana menyita. Nah kalau yang ini agak berat, terus kemudian di ujung lagi baru kami ketahui ada harta yang lainnya, dan itu pun masih belum benar-benar dilepas oleh penyidikan untuk kasus yang lain. Dalam hal ini kasus korupsinya pada saat itu, korupsi bapaknya maksudnya ya. Jadi
itu Bu, ada beberapa tantangan lain berkaitan dengan yang sita restitusi. LPSK sendiri nggak punya kewenangan untuk sita restitusi gitu. Jadi yang memungkinkan mungkin yang lebih paham dari awal bisa saja ke penyidik maupun ke penuntut ya. Atau malah nanti hakim yang memutuskan Bu, kalau bisa untuk memerintahkan kepada jaksa untuk menyita atau apa. Saya nggak tahu apakah itu dikenal mekanisme seperti itu. Iya. Kalau untuk di tindak pidana lain selain restitusi kan kita seperti yang ada masalah travel itu Bu, bisa dilakukan penyitaan terhadap asetnya. Apakah nanti akan diberlakukan seperti itu, kita tunggu saja Bu ya. Iya, selanjutnya. Semoga ada aturan baru ya Bu ya. Betul. Ada terobosan hukum. Ya betul. Kalau jenis kerugiannya Ibu, yang bisa diajukan apa saja? Ya, ada untuk beberapa komponen dan kompensasi. Itu jadi kami menghitung berkaitan dengan komponen kerugian ya Bu ya. Iya. Yang pertama itu berkaitan dengan kerugian kehilangan penghasilan. Misalnya itu jadi ada beberapa di undang-undang itu, peraturan perundang-undangan itu memang macam beda-beda ininya, komponennya. Pertama di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ada sendiri komponennya. Nah di PP 43 tentang anak itu restitusi terhadap anak korban itu juga ada lagi komponennya sendiri. Terus kemudian Perma 1 2022 itu juga ada komponennya. Tapi more or less secara umum satu berkaitan dengan kehilangan penghasilan. Terus yang kedua berkaitan dengan penderitaan korban itu apa saja, misalnya secara psikologis, secara fisiknya seperti apa. Terus yang berikutnya itu ada kerugian lainnya gitu ya, atau kerugian lainnya itu macam-macam Bu ya, bisa di situ misalnya menyelenggarakan acara untuk biasanya itu kalau meninggal dunia itu ada selamatan gitu ya. Nah, itu bisa kami kalkulasikan pada saat ya, Bu, ya. Untuk di kerugian lainnya. Nah, terus yang berikutnya itu berkaitan dengan ini, misalnya kalau ada lawyer ya, kuasa hukum itu ada juga dimasukkan ke situ. Yang tak kalah pentingnya, yang penting banget itu adalah justru kerugian yang sudah dikeluarkan berkaitan dengan pemulihan medisnya maupun psikologisnya. Misalnya berobat di rumah sakit atau melakukan visum et repertumnya itu malah biaya sendiri, kayak gitu-gitu bisa diklaimkan itunya. Berarti untuk yang kekerasan seksual bisa dimasukkan ketika sampai korban hamil, ada pemeriksaan, kehamilan, biaya dokter, seperti itu bisa dimasukkan ya Bu ya? Bisa Bu, bisa kan ya? masukkan bahkan untuk biaya anak sampai kita kemarin tuh sebutnya golden age tertentu, ya. Nah itu kami kalkulasikan biayanya sampai anaknya ini tumbuh di masa golden age itu. Ya. Kemudian dokumen-dokumennya Bu, kalau untuk mau mengajukan restitusi selain tadi diajukan bisa melalui penuntut umum, itu biasanya dokumen yang dipersyaratkan oleh LPSK supaya bisa dianalisa oleh LPSK itu apa saja Bu? Ya, yang pasti standar dulu Bu yang saya bicarakan. Gitu identitas ya. Pasti kan. Ya, terus identitas. Surat permohonan yang ditujukan kepada LPSK terkait dengan restitusi apa saja yang dimohonkan. Terus kemudian ada juga kronologi kasus Bu, siapa pelaku dan sebagainya itu kami harus jelas gitu. Jangan-jangan keliru pelakunya Bu itu kan. Jadi itu di kami. Atau kalau enggak ada kasusnya sebenarnya. Iya. Jadi itu di kami. Terus kemudian nanti kami akan melampirkan ketika nanti penilaian kita membutuhkan satu surat bukti-bukti ya Bu ya. Misalnya tadi berobat, kwitansinya gitu. Pemeriksaan dokternya. Iya, betul. Termasuk nanti misalnya kehilangan kekayaan ya. Misalnya gara-gara kasus ini orang tuanya kehilangan kekayaan karena nggak bekerja misalnya berapa hari sampai sebulan misalnya. Nah, gajinya kita kalkulasikan sebulan itu berapa sih? Atau misalnya ternyata dia hanya cuti 7 hari. Nah, misalnya dikurangkan, dan itu harus ada bukti-buktinya. Terus termasuk salah satunya itu juga soal penderitaan Bu ya. Penderitaan itu kan sebenarnya sangat imaterial seringkali. Nah kami itu dalam konteks penderitaan yang psikis, kami kan meminta kepada psikolog untuk membuat proyeksi berkaitan dengan pemulihannya berapa lama, berapa kali, biayanya berapa. Nah itu juga akan kami lampirkan berdasarkan dari psikolog ya,
dan proyeksi dari psikolog itu juga akan dilampirkan pada saat pengajuan. Nah, kemudian LPSK sendiri akan mengirimkan ke JPU dan kemudian ke majelis hakim. Ada biayanya tidak, Bu? Enggak, Bu. Karena kalau masyarakat umum itu biasanya ketakutan sudah dalam biaya duluan gitu loh. Mereka menganggapnya seperti mengajukan perkara di pengadilan, kan harus ada biaya, misalnya gugatan, ada biaya kecuali pidana ya. Ada biaya tidak, Bu? Sampai detik ini belum ada, Bu. Jadi karena kami tadi saya sudah sampaikan semua kegiatan di biaya APBN, belum ada aturan di APBN harus dipungut biaya, kami nggak dipungut biaya sampai detik ini. Jadi gitu ya, masyarakat Lamongan ya, untuk mengajukan restitusi tidak perlu adanya biaya gitu ya, Bu ya. Betul. Kemudian ini, Bu, terhadap beberapa keluhan di masyarakat Lamongan itu, Bu, kami ada beberapa kasus, bahkan itu kasus yang pelakunya itu anak dan korbannya juga anak-anak. Ada yang korbannya dewasa, tapi beberapa korban itu kebanyakan tidak mau, Bu, mengajukan restitusi karena alasannya ribet, kemudian harus ke Jakarta, repot lah begitu. Ada tidak perwakilan di tiap kabupaten misalnya gitu, biar mempermudah masyarakat untuk mengajukan restitusi dan kompensasinya ke perwakilan di kabupaten gitu, ada tidak, Bu? Kebetulan LPSK belum ada sampai ke kabupaten. Di provinsi juga masih 2, Bu, baru Medan sama Jogja. Kalau di Jawa Timur nih masih belum. Rencana akan ada kantor perwakilan di Surabaya, tetapi mungkin nggak dalam waktu dekat. Nah, bagaimana supaya mengajukan dengan cepat? Sebenarnya kita punya hotline ya, Bu ya, 148, bisa kontak, mungkin konsultasi dulu dengan 148. Bisa mengirimkan surat aja ke kantor LPSK misalnya, itu juga pasti kami terima dan pasti kami akan lakukan penelaahan lebih lanjut berkaitan dengan itu. Atau kami ada WA, Bu, sebenarnya nanti kami ada sampaikan WA ya. juga, Bu, ya. WA betul. Yang bisa menjadi masyarakat untuk konsultasi melalui WA itu bisa. Cuman saya nggak hafalin nomor WA-nya. Nanti diinfokan di Siap. line hot podcastnya, Bu ya. Iya. Kemudian ini, Bu, Mahkamah Agung kan sudah sedemikian responsif terhadap masalah kompensasi dan restitusi dengan dikeluarkannya Perma nomor 1 tahun 2022 ya, tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Menurut Ibu, dalam Perma tersebut apakah sudah sudah cukup memberikan memberikan aturan baru atau sudah cukup untuk menutupi kekosongan hukum yang ada? Sementara tadi kan masih ada beberapa masalah, Bu ya, yang antara lain kan belum sampai ke kabupaten, kemudian masalah sita. Selain itu, untuk yang Perma sendiri bagaimana, Bu? Iya, Perma ini kemarin cukup sekali, Bu ya, membantu LPSK dalam melakukan penghitungan, penilaian, memfasilitasi korban untuk mengajukan restitusi, dan itu menjadi petunjuk bagi LPSK, bagi aparat penegak hukum, termasuk bagi majelis hakim ya, untuk memutus kasus-kasus restitusi. Tapi tadi yang saya sampaikan masih ada problem yang saya nggak tahu apakah nanti tempatnya di Perma atau di tempat yang lain berkaitan dengan sita restitusi itu, karena tidak semua tindak pidana untuk restitusi diatur mengenai sita restitusinya itu, ada kewajiban sita restitusi. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan subsidiar tadi, Bu. Kalau di PP 43 terkait dengan restitusi terhadap anak korban, ini nggak diatur mengenai restitusi. Nah, bayangkan, Bu, adalah anak-anak menjadi korban kekerasan seksual misalnya, terus kemudian ada restitusinya. Terus pelaku tidak membayar tapi nggak ada subsidiarnya. Jadi kan otomatis kemudian ya biasa-biasa aja gitu loh, nggak ada pemulihan bagi korban. Korban itu kan pemulihannya sebenarnya bukan konteks uang ya, tapi konteks keadilan, kasus ini terbuka dan sebagainya, itu juga menjadi catatan bagi mereka. Betul. Restitusi itu juga salah satu pemulihan bagi korban, meskipun sebenarnya korban nggak hanya mengejar uang gitu ya, tapi hanya konteks materi. Iya, itu jadi masih ada bolong-bolong di situ, problem di situ berkaitan dengan tindak pidana lainnya, dan untuk subsidiar untuk kasus anak sebagai korban itu. Ya. Kemudian untuk masyarakat, Bu, pengetahuan ke masyarakat.
selama ini kan memang dari kejaksaan sudah memberi pengetahuan tentang LPSK, termasuk kita di persidangan juga sudah memberitahukan adanya tentang restitusi, namun dari masyarakat sendiri itu masih selalu bertanya-tanya tentang restitusi dan kompensasi ini. Apakah ada gerakan nyata dari LPSK sendiri untuk memberi penyuluhan Bu, misalnya ke masyarakat atau ke sivitas akademika, paling nggak fakultas hukum yang nantinya mereka terjun sebagai aparat, mungkin kebanyakan itu, apakah ada terobosan-terobosan seperti itu, Bu? Sampai sejauh ini belum punya program yang terdesain dengan sistematis ya Bu, berkaitan dengan sosialisasi terkait dengan restitusi. Cuman memang selama ini misalnya ada yang menyampaikan kepada kami butuh nih untuk ada diskusi berkaitan dengan restitusi. Nah, kami bisa hadirkan. Tapi kalau program yang secara khusus kami belum sanggup berkaitan dengan itu karena wilayahnya jadi Sabang sampai Merauke nih Bu. Jadi kan banyak sekali dan jangkauannya luas. Nah, sementara anggaran dan SDM terbatas. Ya, terbatas. Bu, ya. Ya, kami lebih mementingkan program perlindungan, tetapi kami tidak menutup jika kemudian ada komunitas atau fakultas hukum misalnya dari universitas-universitas di mana saja di Indonesia untuk melakukan sosialisasi misalnya gitu, karena kita juga nggak ngerti sebenarnya, ya, betul Bu, ya. Untuk korban itu kalau bukan seperti tadi Ibu kemukakan, bukan sekedar materinya tapi lebih ke penghargaan sebagai korban itu ternyata diperhatikan oleh negara, betul, bukan hanya mengenai penghitungan materi saja. Kemudian ini Bu, tentang tantangan-tantangan yang dihadapi LPSK, ada tidak Bu? Menghadapi misalnya ada beberapa kasus yang dalam tanda kutip khusus gitu ya, ada istimewa. Ada tidak tantangan-tantangan selain SDM dan anggaran tadi maksudnya untuk LPSK sendiri? Waduh, kalau tantangan banyak ya Bu ya. Restitusi aja misalnya, itu tantangannya juga banyak. Membuat para korban menghadirkan bukti-bukti aja itu juga nggak mudah gitu ya, karena seringkali ya udah saya bayar rumah sakit ya selesai aja, kwitansi dibuang misalnya, bayar psikolog kwitansi dibuang, kan itu suatu tantangan untuk membuat penghitungan LPSK itu valid, itu agak susah. Kemudian juga kemudian minta proyeksi psikolog misalnya Bu ya, itu kan lama ya, nggak bisa cepat, sementara kadang diburu-buru dengan kasusnya udah mau sidang seperti itu, jadi waktunya itu yang sering kali ini. Nah, sementara di sisi lain ada juga permohonan dari aparat penegak hukum, dari korban sendiri, itu yang mendesak gitu, maksud dalam arti gini, dadakan ya, tiba-tiba ini sudah mau tuntutan nih, baru masuk suratnya ke LPSK. Nah, ini kan agak susah. Ada perlu waktu Bu ya. Betul, nah itu udah gitu, nggak dicantumkan nomor teleponnya, alamatnya juga cuman RT RW. Nah, ini yang kami itu tantangan, itu restitusi aja, belum kasus yang lain ya. Jadi belum semua yang surat yang masuk itu pasti pasti ya Bu. Pasti Bu. Pasti. Ya. Jadi tidak pilih-pilih Bu ya. Betul. Untuk meneliti dan mengevaluasi permohonan ke LPSK Bu ya. Betul. Kemudian ini Bu, selain tadi tantangan-tantangan juga, kemudian menurut Ibu pemberian restitusi, peraturan, kemudian kompensasi juga sejauh ini itu seberapa efektif? Seberapa efektif ya, kalau berdasarkan putusan, alhamdulillah sekarang itu banyak sekali putusan majelis hakim yang memutus berkaitan dengan restitusi. Kalau kompensasi untuk terorisme hampir semuanya Bu sudah diputus dan semua sudah kami laksanakan dibayarkan. Kalau kompensasi kalau untuk terorisme kan kompensasinya LPSK ya, yang negara yang membayarkan itu melalui LPSK. Nah, kalau yang restitusi itu seperti itu. Nah, dari semua yang diputus ini mungkin hanya sedikit yang kemudian bisa dieksekusi karena pelakunya sebagian besar tidak sanggup membayar. Nah, apakah tidak sanggup membayar karena memang mereka tidak punya atau memang ada yang masih disembunyikan aset-asetnya, itu yang kami belum sempat meneliti. Jadi ini agak susah, tetapi sejauh ini ada progres gitu Bu, ada peningkatan bahwa masyarakat itu sudah mulai sadar hukum,
mulai sadar haknya, sehingga kemudian meminta ke LPSK untuk minta perlindungan, meminta LPSK untuk menghitungkan penilaian. Itu menurut saya pribadi ya hal yang luar biasa gitu ya. Jadi dulu yang orang nggak ngerti apa itu perlindungan, apa itu saksi, apa itu restitusi gitu ya, apa itu kompensasi. Sekarang itu banyak yang melek hukum gitu ya. Jadi ya alhamdulillah banyak yang paham hukum, sudah banyak mengerti berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana. Itu kan memudahkan kita Bu, nanti kalau ada kasus-kasus berikutnya itu proses penegakan hukumnya bagaimana gitu ya. Terutama 2 tahun terakhir ya Bu. Betul ya. Kalau sebelum 2002 itu kan cuman berapa persen, nggak sampai 20%. Kalau seingat saya ini sudah banyak ya. Nah, jadi sudah ada peningkatan yang signifikan. Yang kedua juga selain masyarakat ya, itu juga secara penegakan hukum dengan adanya perlindungan saksi korban ini banyak loh Bu kasus-kasus yang berat itu ternyata kemudian terungkap karena ada mereka dengan kami saksi-saksinya gitu. Ada, kalau Ibu ingat beberapa tahun yang lalu di Surabaya, di Jawa Timur ya, ada kasus pembunuhan berkaitan dengan penggandaan uang itu Bu. Kalau ingat itu kan awalnya saksinya itu lupa semua, nggak ngerti semua. Ketika kemudian didampingi LPSK, kebuka semua. Ini sangat membantu penyidik untuk mengungkap kejahatan yang sesungguhnya seperti apa. Itu barulah, oh ya ini begini. Saksinya kemudian dicerita ke LPSK. Setelah kami lindungi di rumah aman ya, karena pada saat itu memang ada ancaman serius kepada yang bersangkutan ya. Polisi minta tolong LPSK segera mengamankan di rumah aman, berikan perlindungan fisik. Akhirnya kebuka semua Bu. Nah ini sangat membantu ke penyidikan. Banyak akhirnya yang terungkap, oh pelakunya nggak hanya satu, ada beberapa pelakunya. Nah itu yang menurut saya lumayan efektif lah untuk bagi penegakan hukum pidana itu terkait dengan program perlindungan saksi dan korban ini. Kalau rumah aman Bu, rumah aman itu dari programnya LPSK atau ada instansi lain ya? Karena dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu juga ada rumah aman. Apakah itu sama juga dengan yang dari LPSK? Iya. Berbeda Bu, kalau LPSK kami menyelenggarakan secara mandiri sendiri, utamanya untuk semua kasus yang saksi atau korbannya itu memang terancam nyawanya, maka kita sediakan rumah aman, bisa di mana saja gitu ya. Di Lamongan belum pernah ada sih Bu, lalu di Surabaya ada beberapa kali kasus. Nah tapi ada beberapa kasus yang kami kerjasama dengan UPTD setempat gitu ya, misalnya di Jogja. P2TP2A punya rumah aman mereka ya, kami kemudian menitipkan saksi korbannya di sana. Nah kami yang akan kita memberikan bantuan untuk pengamanannya seperti itu. Jadi bisa lakukan kerjasama kalau memang ancamannya nggak terlalu, tapi kalau ancamannya yang memang serius pasti LPSK sendiri yang akan melakukan. Kita nggak kerjasama dengan yang lain. Dititipkan ya Bu? Enggak gitu. Bisa berbahaya Bu ya? Iya Bu. Saya kira itu aja Ibu untuk bincang-bincang kali ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan ke masyarakat Lamongan Bu, karena kan tadi saya sempat matur ke Ibu bahwa masyarakat itu taunya mengajukan restitusi, mengajukan perlindungan ke LPSK segala macam itu ruwet gitu loh. Yeah. Jadi mungkin secara sederhana biar masyarakat, terutama masyarakat Lamongan bisa mengetahui bahwa nggak serumit itu loh mengajukan perlindungan, mengajukan permohonan ke LPSK seperti itu Bu. Iya. Monggo, terima silakan. kasih nih Bu Nuni ya. Yang pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mahkamah Agung yang ke-79. Semoga makin jaya ya. Amin. Ya, semoga makin amanah dan makin top lah. Amin. Untuk menjadi yang utama dalam proses penegakan hukum pidana. Yang kedua, untuk masyarakat Lamongan mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK mudah. Nanti akan kami titipkan semua channel bagaimana cara mengajukan perlindungan dan bantuan ke LPSK melalui Pengadilan Negeri Lamongan. Jangan takut bersuara, jangan takut mengungkapkan kebenaran, ada LPSK. Jangan takut menyampaikan, meminta hak-haknya selaku korban atau saksi dalam kasus pidana, LPSK akan membantu dan memberikan perlindungan. Terima kasih Ibu atas kedatangannya dan waktunya. Demikian podcast kali ini. Selamat bertemu kembali di podcast selanjutnya.
dari Lamongan untuk Keadilan. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu sekali. Nuni.